Hai bunda-bunda sekalian, apa kabar? Dalam video kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai pentingnya gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan atau Golden Age. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Nopi Lestari, Penny Karmila Sari, Anifatul Mualiyah, dan Fernanda Eka Latifah. Kami membuat video ini untuk mengedukasi bunda dan calon bunda-bunda sekalian mengenai pentingnya gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan atau Golden Age. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi mulai dari dalam kandungan, ketika lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Perlu diketahui, pertumbuhan manusia ini ditandai dengan bertambahnya ukuran berat dan tinggi pada tubuh. Sementara itu, perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan fisik dan organ dalam tubuh manusia. 1000 hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan atau kurang lebih selama 270 hari sampai dengan anak berusia 2 tahun selama 730 hari. Pada periode inilah organ-organ vital terbentuk dan juga terus berkembang. 1000 hari pertama kehidupan disebut sebagai Golden Age karena pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan otak selama 1000 hari pertama kehidupan ini hampir mencapai sempurna, yaitu mencapai 80% dari orang dewasa dan juga akan menentukan kualitas manusia di masa depan. Pesatnya pertumbuhan dan juga perkembangan pada 1000 hari pertama kehidupan membuat pemantauan tumbuh kembang anak sangat penting di usia ini. Pada anak usia kurang dari 2 tahun, terjadi perkembangan otak yang sangat cepat. Berdasarkan dari data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, menyebutkan bahwa angka kejadian anak pendek atau stunting akibat masalah gizi di Indonesia sebesar 37,2%. Dan tentunya gangguan pertumbuhan ini akan sangat mengganggu perkembangan di masa depannya. Maka orang tua harus memantau tumbuh kembang anak terutama pada usia kurang dari 2 tahun. Menurut Bunda, apa dampak yang terjadi jika bayi tidak mendapatkan gizi yang cukup pada Golden Age? Dampak yang dapat terjadi, yang pertama, pertumbuhan otak terhambat sehingga anak kurang cerdas. Yang kedua, pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat, serta anak menjadi anak pendek atau lebih dikenal sebagai anak stunting. Yang ketiga, anak menjadi lemah dan mudah sakit. Yang keempat, anak akan sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah nantinya. Dan yang terakhir, setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan penghasilan yang baik seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para bunda semuanya untuk melengkapi kebutuhan gizi anaknya di fase 1000 hari pertama kehidupan. Lalu, bagaimana agar kebutuhan anak di 1000 hari pertama kehidupan terutama dalam gizi yang optimal dapat terpenuhi dengan sempurna? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, yaitu selama kehamilan, ibu mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga tablet tambah darah. Peningkatan kebutuhan zat gizi ibu hamil jelas berbeda di setiap trimestersnya. Kebutuhan gizi akan naik perlahan seiring dengan pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin pada trimester 1 hingga 3 tumbuh dengan pesat sehingga makanan dan juga zat gizi yang dibutuhkan juga meningkat. Peningkatan kebutuhan protein pada trimester 3
lebih banyak dibandingkan dengan trimester awal. Hal ini berkaitan dengan fungsi protein sebagai zat pembangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh pada calon bayi. Selain pada zat gizi makro seperti protein, lemak, dan karbohidrat, peningkatan kebutuhan zat gizi juga terjadi pada vitamin dan mineral selama hamil. Zat besi banyak dibutuhkan untuk mensuplai pertumbuhan janin dan plasenta serta meningkatkan jumlah sel darah merah. Sehingga diperlukan konsumsi makanan yang dapat meningkatkan absorpsi atau penyerapan zat besi, yaitu makanan yang kaya akan vitamin C seperti buah-buahan, dan juga menghindari makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti contohnya mengkonsumsi teh setelah makan, terlebih setelah mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi. Yang selanjutnya adalah asam folat. Konsumsi asam folat sangat penting bagi ibu hamil, terlebih pada awal kehamilan. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan kecacatan pada tabung syaraf yang merupakan kecacatan pada otak atau sumsum tulang belakang pada calon bayi yang akan dilahirkan. Untuk itu, tetap disarankan bagi ibu hamil selama masa kehamilannya untuk selalu mengkonsumsi suplementasi zat besi dan juga asam folat yang telah diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan zat gizi berupa zat besi dan juga asam folat baik untuk ibu maupun janin. Yang selanjutnya yaitu kalsium. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi serta persendian pada janin. Jika kebutuhan kalsium tidak tercukupi, maka bayi akan mengambil dari tulang ibu dan mengakibatkan tulang menjadi keropos. Dalam anjuran 1 kali makan ibu hamil yang seimbang terdapat zat gizi berupa karbohidrat, protein, baik protein nabati maupun hewani, lemak, vitamin, dan juga mineral yang dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari ibu. Berikut merupakan anjuran porsi makan dalam satu kali makan, di mana dalam satu porsinya ini mengandung karbohidrat, yaitu berupa nasi, dapat digantikan dengan sumber karbohidrat lain seperti serealia dan sebagainya. Kemudian protein hewani bersumber dari daging, ikan, telur, dan lainnya. Untuk protein nabati dapat berasal dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Lalu, sayur-sayuran yang beragam dapat ibu konsumsi dan dikombinasikan dengan beberapa macam sayuran dalam satu mangkuk. Kemudian yang terakhir yaitu ada buah-buahan yang beraneka ragam, yaitu seperti jeruk, pepaya, melon, pir, apel, dan lain sebagainya sesuai dengan minat juga selera ibu. Dari beberapa kelompok pangan yang dikonsumsi, dianjurkan dalam satu poli makan seperti pada tabel berikut. Berikut merupakan frekuensi makan yang dianjurkan oleh setiap trimester. Karena setiap trimester itu berbeda, dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan tubuh. Jadi, ibu hamil tetap harus memperhatikan frekuensi makanan yang dianjurkan untuk tiap trimester yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai konsumsi air putih. Konsumsi air putih lebih banyak dapat menyebabkan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum ibu hamil yaitu sekitar 2.400 hingga 2.700 ml per hari atau setara dengan 8-9 gelas ukuran sedang dalam sehari.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai asupan kalsium dan zat besi sangat diperlukan oleh ibu hamil dan janinnya. Maka ibu hamil harus memenuhi kebutuhan dari bahan makanan selain dari suplemen yang telah diberikan. Makanan yang banyak mengandung zat besi yaitu ada daging merah, sayur bayam, dan kacang-kacangan. Bahan makanan atau minuman yang mengandung banyak kalsium yaitu dapat didapat dari susu. Selain itu, ibu hamil juga perlu mengonsumsi makanan yang tinggi akan asam folat, yaitu ada pada bayam, brokoli, kacang hijau, hati, dan lain sebagainya. Pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh trimesternya. Terdapat beberapa kondisi pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi pola makannya, seperti halnya pada trimester 1. Masalah yang mempengaruhi asupan ibu hamil biasanya yaitu mual dan muntah. Untuk itu disarankan bagi ibu hamil untuk makan porsi kecil tetapi dengan frekuensi sering. Disarankan juga untuk makan makanan yang kering, tidak mengandung banyak air, dan hindari makanan yang berbumbu tajam serta berminyak. Kemudian pada trimester 2, nafsu makan ibu hamil lebih meningkat daripada trimester 1. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk makan teratur dengan memenuhi kebutuhan gizi di trimester 1. Pada trimester 3, pertumbuhan dan perkembangan janin lebih cepat dan biasanya nafsu makan ibu juga baik. Pada trimester ini, diperlukan pertambahan nutrisi untuk persiapan persalinan. Untuk itu, disarankan lagi bagi ibu hamil untuk konsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Hal ini berkaitan dengan lambung yang sedikit desak karena pertumbuhan janin. Kurang gizi pada ibu hamil merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak yang terjadi akibat kekurangan gizi yaitu ibu merasa lemah, anemia pada ibu yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, kemudian kekurangan energi kronik, terhambatnya pertumbuhan janin karena asupan ibu kurang dari kebutuhan sehingga janin tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian kurangnya asupan zat besi oleh ibu juga dapat menyebabkan anemia pada bayi dan berat badan lahir rendah atau BBLR. Kedua, menjauhi pantangan selama 1000 HPK. Pantangannya yaitu jangan merokok atau menghindari paparan asap rokok, jangan minum minuman bersoda, jangan makan mie instan sebagai makanan pokok, hindari makanan berpengawet seperti makanan kaleng, jangan minum minuman beralkohol, dan yang terakhir, jangan minum obat tanpa resep dokter. Ketiga, ikuti kelas ibu hamil selama kehamilan dan lakukan perawatan payudara untuk menjamin keberhasilan pemberian ASI. Tanyakan kepada bidan atau dokter bagaimana cara perawatannya. Tanpa melakukan hal ini, keberhasilan pemberian ASI dapat terhambat. Keempat, lakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care ke dokter umum atau dokter kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk memantau pertumbuhan janin, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Kelima, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini langsung setelah bayi lahir dengan meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi merayap untuk menemukan puting susu untuk menyusu.
Manfaat IMD adalah agar bayi mendapatkan kolostrum atau cairan berwarna kuning yang keluar pertama kali dari ASI yang merupakan cairan berharga yang kaya akan antibodi atau satu kepala tubuh dan zat penting lainnya untuk pertumbuhan usus. Selain itu, bayi yang menyusu dini atau berhasil menyusu ASI eksklusif karena sentuhan dan proses menghisap bayi pada puting ibu akan merangsang hormon oksitonin atau hormon yang merangsang keluarnya ASI. Keenam, memberikan ASI eksklusif mulai bayi usia 0-6 bulan. Hal ini sudah terpenuhi dengan sempurna hanya dengan ASI saja. Makanan lain selain ASI tidak dianjurkan di usia 0-6 bulan karena usus bayi tidak dapat mencernanya dengan baik. Oleh karena itu, disarankan untuk menyusu ASI eksklusif selama 6 bulan agar bayi terhindar dari alergi dan menjamin kesehatan bayi yang optimal. Nah, Mom, selanjutnya adalah yang ketujuh. Setelah usia 6 bulan sampai 2 tahun, bayi diteruskan pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita sebut dengan MPASI. Yang pertama adalah untuk usia 0-6 bulan, sang buah hati hanya diperbolehkan mendapat ASI eksklusif tanpa ada pemberian makanan atau minuman selain ASI. Kemudian untuk 0-9 bulan, sang buah hati mulai dikenalkan dengan bentuk makanan lumat atau tekstur makanan cair dan lembut dengan frekuensi pemberian 2-3 kali sehari makanan lumat. ASI diberikan terlebih dahulu, kemudian baru makanan pendamping ASI, Moms. Contohnya seperti bubur buah, bubur susu atau bubur sayuran yang dihaluskan, bubur sumsum, dan nasi tim saring. Selanjutnya adalah usia 6 bulan, Moms. Usia 6 bulan ini mulai dengan pemberian satu jenis buah yang dihaluskan seperti pisang yang dihaluskan. MPASI tidak terlalu cair atau encer. Hal ini dapat dilihat ketika sendok dimiringkan, bubur tidak tumpah. Pemberian ASI dapat dilakukan di sela-sela waktu makan utama. Pada usia 7-8 bulan, dapat diperkenalkan dengan tekstur makanan yang lebih kasar, yaitu bubur tim saring. Makanan sumber protein, contohnya seperti ikan, bisa diperkenalkan pula pada usia ini. Setelah secara bertahap diberikan tim saring, bayi bisa dikenalkan dengan nasi tim tanpa disaring. Selanjutnya pada usia 9-12 bulan. Pada usia ini dapat diberikan bentuk makanan lunak yang dimasak dengan air. Contohnya seperti bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, kentang puri. ASI masih tetap diberikan dengan frekuensi pemberian makanan 3-4 kali sehari makanan lembek plus 1-2 kali sehari makanan selingan atau bergantung pada nafsu makan sang bayi ditambah dengan pemberian ASI. Jumlah setiap kali makan setengah sampai dengan 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Selanjutnya pada usia 12-24 bulan, bayi mulai diperkenalkan makanan dalam bentuk padat atau biasa. Kemudian menghindari bumbu-bumbu tajam seperti pedas, terlalu asam atau berlembek. Pemberian ASI masih tetap diteruskan sampai anak berumur 2 tahun dengan frekuensi pemberian makanan 3-4 kali sehari makanan keluarga, ditambah 1-2 kali makanan selingan atau bergantung pada nafsu makan bayi, dan ditambah pemberian ASI. Jumlah setiap kali makan sebaiknya semangkuk penuh berukuran 250 ml. Bahan makanan untuk membuat MPASI juga sebaiknya seperti serealia dan umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, bahan pangan hewani seperti ayam yang tidak berlemak atau ayam tanpa kulit, yang dihaluskan dan tanpa duri seperti filet salmon, filet ikan kakap, filet gurami, dan telur. Terkadang putih telur dapat memicu alergi, Moms. Sebaiknya diberikan secara bertahap dengan porsi kecil. Jika bayi alergi, maka sebaiknya dihentikan ya, Moms. Selanjutnya adalah lemak dan minyak.
Lemak dan minyak memberikan rasa gurih pada makanan yang menjadi lunak dan mudah ditelan. Beberapa jenis lemak yang dapat ditambahkan antara lain mentega, keju, dan jenis minyak yang umum digunakan seperti minyak kacang dan minyak jagung lainnya. Contoh resep MPASI untuk 6 bulan ada jus apel, kemudian untuk usia 7-8 bulan ada pure pepaya pisang, untuk usia 9-10 bulan ada puding buah soya, dan untuk usia 11-12 bulan ada nasi tim jamur ayam. Kemudian untuk 1 tahun ke atas bisa diberikan sandwich buah dan lain sebagainya, moms. Nah, mom, selanjutnya yang ke-8 adalah selain memberikan MPASI, kita juga harus menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan yang dapat dimulai dari diri sendiri, moms. Contohnya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyiapkan atau memberikan MPASI. Selain itu, mencuci tangan dengan baik dan berat juga perlu dilakukan setelah membersihkan BAB sang anak, moms. Hal tersebut bertujuan mencegah kita terserang kuman atau bakteri jahat yang dapat menyebabkan bayi maupun selanjutnya yang ke-9 adalah rutin membawa balita ke posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya, moms. Dan jangan lupa ya, moms, selalu membawa buku kesehatan ibu dan anak atau KIA ketika berkunjung ke posyandu. Ada banyak sekali kegiatan di posyandu seperti menimbang berat badan, mengukur panjang badan bayi, kemudian pengadaan imunisasi lengkap, serta jadwal pemberian kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya yang ke-10, dengan membawa balita ke posyandu, moms juga dapat berbagi pengalaman mengasuh anak dengan orang tua lain, moms. Orang tua dapat berkonsultasi juga dengan kader posyandu dan tenaga kesehatan jika ada mengenai gizi balita atau kesehatan lainnya, moms. Nah, sekarang sudah paham kan, moms, bagaimana cara memenuhi gizi anak pada periode 1000 HPK? Mari kita cukupi kebutuhan gizi si kecil agar dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Dan jangan lupa untuk selalu memantau tumbuh kembang si kecil dengan rutin membawa ke posyandu. Ayo rutin ke posyandu untuk mewujudkan ibu sehat, balita sehat, dan keluarga sehat.